Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mereview lagi. Kemarin saya sempat ada servis ini karena lampu OC nyala, guys. Ini lampu OC nyala. Saya pertama yang saya lakukan yaitu saya pengecekan di bagian dioda output, guys. Dioda output saya menggunakan nih lambang dioda untuk pengecekannya ada yang short atau enggak. Kalau dibolak-balik salah satu aja yang nyala ya, yang connect, jadi 0,300 berarti masih oke, guys. Oke ya, cukup sampai di sini. Kita lanjut bagian ke belakang, guys. Ini kalau lampu OC kita nyalakan dahulu. Ini kan OC itu biasanya banyak kendalanya, ada juga bagian trafo, ada juga bagian pednya yang bermasalah, guys. Kita untuk pengecekan pertama biasanya saya cabut terlebih dahulu bagian jalur output trafo switchingnya. Setelah itu saya nyalakan kembali. Jika lampu OC ini mati, berarti yang bermasalah itu di bagian trafo switching yang di bagian bawah, guys. Itu trafo switchingnya, kita kasih tahu gambarannya itu kayak gini. Itu bagian di depan itu ada dua jenis ya, guys. Ada dua jenis trafo. Ini saya kasih contoh. Nah, contohnya kemarin saya sempat ganti salah satu trafo ini. Ini salah satu yang menyebabkan OC yang bermasalah, lampu OC nyala. Oke, ini jalurnya, ini yang menghubungkan ke trafo itu tadi. Oke, setelah saya ganti itu kan biasanya saya itu untuk pengetesannya saya tancapkan lagi itu jika sudah diperbaiki ya. Setelah saya perbaiki, sudah diperbaiki, ini salah satu yang bermasalah. Ini dengan ukuran 21/4 EER 42x15 ya. Setelah itu saya tancapin kembali untuk pengetesan sudah bisa atau enggak. Biasanya saya nyalakan. Jika lampu OC ini padam berarti oke ya, berarti enggak ada masalah trafo yang satunya. Oke, untuk lanjut ke depannya, ini saya akan lepas kembali. Jika itu ada yang bermasalah, maksudnya bukan trafonya yang tadi yang bermasalah, biasanya itu disebabkan gara-gara ini, guys. Ini MOSFET namanya, salah satu ada yang mati. Untuk pengetesannya saya akan kasih tahu gimana cara mengetesnya salah satu MOSFET yang udah rusak atau masih bagus. Itu kanan kiri harus dicek semua. Ini ada 8 unit ya, 8 biji harus dicek rata, maksudnya itu dites itu enggak ada yang bermasalah. Ini RR ini juga sangat berpengaruh sama genre bagian feedback ini yang paling penting, guys. Ini komponen utama untuk mensuplai sinyal frekuensi ke itu tadi, ke MOSFET. Ini kan umpan balik dari ini PWM. Di kontrolnya itu umpan baliknya dari menggunakan feedback itu tadi, rangkaian feedback itu. Oke, guys, untuk pengetesannya
saya menggunakan multi digital. Saya akan kasih tahu gimana cara pengetesan MOSFET yang mudah. Ini probe yang pegang ini yang merah, yang hitam, merah sama hitam. Ini yang hitam itu saya taruh ke posisi bagian tengah. Jika bagian tengah ini enggak short berarti masih normal. Jadi yang bagian kanan itu 0,900, yang bagian kiri 0,400. Itu kita cek rata kanan kiri semua itu harus sama, guys. Jika salah satu ada yang enggak sama, berarti salah satu MOSFET tersebut ada yang bermasalah atau sudah rusak. Oke, guys. Oke, lanjut ke bagian itu samping, itu juga sama. Itu harus pengecekannya itu harus rata kayak tadi, guys. Oke ya. Lanjut untuk bagian ini MOSFET IRF, ini juga sama untuk supply ini feedback itu tadi. Oke, ini langsung saja saya kasih gambaran untuk tegangan-tegangan yang ada di IRF sama bagian outputnya tadi. Saya akan mengetes bagian outputnya ini. Saya menggunakan voltmeter DC. Dulu, guys, pakai voltage ya. Oke, saya cek terlebih dahulu tegangannya ini kira-kira berapa, guys. Ini sudah saya cek antara 75 volt DC, berarti sudah keluar tegangannya ya. Kalau OC itu nggak akan keluar, guys. Nanti masih ada yang bermasalah di bagian banyak sih, bagian FET, bagian trafo, bagian PCB control. Oke, ini saya akan tes bagian MOSFET-nya, bagian FET IRF nya. Yang untuk feedback saya cari groundnya dulu biar mudah pengecekannya. Ini kaki bodi yang IRF saya cek, saya ukur, ini menunjukkan angka 13,8. salah satu sampingnya juga sama 13,8, sampingnya kita tes 13,9, sampingnya juga 13,9. Oke, guys, ini enggak ada yang bermasalah, berarti oke ya. Cukup sampai di sini. Untuk bagian relaynya di bagian bawah ya, guys. Biasanya relay pas dinyalakan itu ada suara tik gitu. Itu suplainya dari bagian PCB atas ini. Itu yang jalur relay ini harus 24 sampai 25 ya. 25 berarti sudah oke. Ada tegangan outputnya. Langsung saja saya akan tes untuk hasil pengelasannya. Oke, saya menggunakan 60 ampere dulu. Kawatnya 32, paketnya pakai 2,6. Biasanya ada yang pas nempel langsung ngusik, guys, itu bermasalah di bagian kontrol, diingat-ingat ya. Oke, berarti ini api sudah bisa nyala ya, sudah bisa buat ngelas. Untuk ampernya coba saya naikkan kembali, apinya bertambah atau enggak. Oke, apinya meningkat, jadi ampere potensio sudah berfungsi dengan normal, guys. Oke ya, cukup sekian dari saya tentang kemarin hasil perbaikan trafo las ini. Gara-gara OC sudah saya ganti dengan trafo yang baru.
Oke, terima kasih dari saya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya ya guys. Kita tunggu video selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih ya guys.